Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam horor untuk semua pendengar dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel Jalan Goib, tempat di mana cerita-cerita gelap, misteri kelam, dan kisah nyata yang tak pernah terungkap akhirnya menemukan tempatnya. Di sini kita menyelam lebih dalam ke sudut-sudut gelap Nusantara, hutan yang menyimpan jeritan, rumah tua yang menyimpan dendam, dan makhluk-makhluk yang namanya tak berani diucapkan saat tengah malam. Malam ini, siapkan hati, nafas, dan cahaya kecil di kamar kalian. Karena kita akan masuk ke sebuah kisah yang berasal dari pedalaman. Kisah nyata yang diwariskan dengan bisikan tentang makhluk yang menanggalkan tubuhnya, terbang hanya dengan kepala dan organ yang menjuntai. Inilah asal-usul Kuyang. Dan percaya atau tidak, sebagian dari cerita ini masih terjadi hingga sekarang. Matikan lampu, tutup pintu, dan mari kita mulai. Malam itu, hujan turun seperti jarum yang menusuk tanah. Aku baru 2 minggu menetap di Desa Lebar. Namun malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasakan hawa yang membuat kulitku seolah ditarik perlahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Rumah dinas yang kutempati berdinding kayu tua, tipis, dan dipaku asal. Ketika angin kencang mulai masuk, papan-papan itu bergetar seperti sedang berbisik. Di luar, suara lolongan anjing tak berhenti sejak maghrib. Tidak seperti biasanya, lebih panjang, lebih menyayat. Warga bilang kalau anjing kampung bisa mencium yang melayang. Tapi aku masih menganggapnya legenda. Setidaknya sampai malam itu, di meja kerjaku, berkas pasien berserakan. Namun pikiranku terus kembali pada perempuan itu, Midah. Seorang dukun beranak dengan tatapan mata yang terlalu tajam, terlalu basah, seperti menyimpan sesuatu yang berdenyut di dalamnya. Sebelumnya, saat membantu persalinan siang tadi, ada satu hal yang membuat tengkukku merinding. Tangan Midah sangat dingin. Bukan dingin biasa, tapi dingin seperti benda logam yang ditinggalkan di hujan malam. Dan ketika ia menyentuh perut ibu hamil itu, aku melihat sesuatu yang tak ingin ku ingat. Perut si ibu bergetar, seperti ada sesuatu yang merespons, atau ketakutan. Tapi bagian paling mengerikan bukan itu. Ketika bayi itu tak selamat, dan tangis si ibu berubah menjadi jeritan. Midah berdiri mematung, wajahnya putih, dan bibirnya tersenyum kecil. Senyum yang tidak pantas, tidak manusiawi. Malam ini, saat hujan mengetuk atap seperti tulang yang saling bersinggungan, aku mulai bertanya-tanya, apakah benar yang kulihat tadi hanyalah imajinasi orang yang kurang tidur? Sampai sebuah pukulan keras mengguncang atap. B, R, U, G, G. Aku terlonjak. Lampu bohlam berayun, menyebarkan bayangan seperti uret-uret hitam di dinding. Lalu suara itu kembali. Flap, flap, flap. Tidak seperti burung. Tidak mungkin. Suaranya terlalu berat, terlalu basah, seperti sayap yang tidak seharusnya ada. Aku mematikan lampu. Napasku tercekat. Di luar jendela, kilat menyambar. Dan dalam sepersekian detik, aku melihat sesuatu. Bayangan kepala seseorang melayang. Melayang, rambutnya panjang dan kusut, mengembang terbawa angin. Dan di bawahnya, sesuatu menggelantung. Organ-organ merah berkilat, meneteskan cairan gelap ke tanah. Kepalanya menunduk, seolah-olah mencium mengkari. Dan saat petir kedua menyambar, aku melihat jelas wajahnya. Itu wajah Midah. Senyum kecil itu masih sama. Namun kini bibirnya berlumur darah. Hujan belum berhenti ketika aku memutuskan untuk merangkak perlahan ke bawah jendela. Nafasku kacau, seperti paru-paruku menolak bekerja. Tubuhku gemetar, bukan karena dingin, tapi karena insting paling dasar manusia. Ketakutan
akan pemangsa. Di luar sana, sesuatu sedang mencari mangsa. Dan aku yakin, aku ada dalam daftarnya. Suara sayap itu kembali berputar, mengitari rumahku. Setiap kali ia melintas, dinding kayu bergetar, seperti ditekan dengan daging basah. Flap. 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 Lalu, berhenti, tepat di depanku. Dari celah papan yang kecil, aku melihatnya lebih jelas daripada yang kuinginkan. Kepala itu menggantung rendah, seolah-olah memeriksa tanah. Darah hitam pekat menetes dari bagian rahang. Organ-organ yang terburai bergoyang setiap kali angin malam mencubitnya. Aku menutup mulut agar tak terisak. Namun, apa yang kulihat selanjutnya membuatku ingin berteriak. Lidahnya terjulur dan bergerak seperti menjilat tanah, mencari aroma darah manusia hidup. Setiap gerakannya meninggalkan jejak lendir, lengket. Dan ketika kilat menyambar lagi, aku melihat buah hatinya jantung. Paru-paru, hati bergeleyut seperti buah busuk yang hampir jatuh dari ranting. Aku ingin berpaling, tapi mataku terkunci pada sesuatu yang membuat tulangku seperti retak. Di batang lehernya ada bekas kain merah seperti pernah dicekik dalam sebuah ritual. Kuyang itu tiba-tiba berhenti bergerak, seolah mendengar sesuatu. Lalu ia berbalik, langsung menghadap jendelaku. Aku beku. Mata itu melihatku, menembus celah papan yang tak lebih besar dari ruas jari. Mata yang sama dengan mata Midas yang tadi, namun kini dipenuhi kelaparan. Pupilsnya melebar, hampir menutupi semua warna. Tersenyum. Bibirnya robek sampai ke pipi. Dengan suara napas serak penuh darah, ia berbisik, "Aku tahu kau di dalam." Aku menahan napas sampai dadaku sakit. Namun, sebuah suara kecil dari lututku yang bergetar membuat kuyang itu langsung menyerang. Organ-organnya menghantam dinding. Suara daging basah terpelanting memenuhi ruangan. Rumah bergoyang. Giginya menkabik-kabik celah papan. Krek, krek, krek. Aku mundur, mencari sesuatu. Apapun, jariku menyentuh pisau bedah. Kuyang itu memaksa organ hatinya masuk melalui celah. Darah mengalir ke lantai. Bau besi bercampur busuk menusuk hidung saat ujung rahangnya hampir menembus. Door. Tembakan membelah hujan. Jeritanku yang pecah di udara memecah gendang telingaku. Aku melompat keluar. Hujan menampar wajahku. Pak Pudi berdiri dengan senapan panjang. Darah hitam bercampur hujan di kakinya. Namun kuyang itu belum mati. Ia terbang tinggi. Organ-organnya sobek oleh peluru, namun masih menggantung. Seperti daging yang belum putus. Sebelum menghilang ke langit malam, ia menoleh ke arahku dan tersenyum. Pak Pudi menggenggam lenganku. "Dia sudah menandaimu. Kau tidak akan lolos." Kabut turun terlalu cepat sore itu. Tak, wahar. Biasanya kabut hanya muncul saat dini hari. Tapi sekarang baru lewat pukul 5. Dunia sudah seperti terbungkus kapas tebal. Suara-suara dari hutan meredam. Burung berhenti berkicau. Angin menahan napas. Tanda-tanda yang selalu dikhawatirkan warga. Tanda bahwa kuyang sudah mulai berburu. Aku sedang di teras rumah dinas ketika aku melihatnya. Seorang perempuan berjalan dari arah kebun karet. Langkahnya kaku, seperti sendinya tidak terpasang sempurna. Bajunya lusuh, rambutnya menutupi sebagian wajah. Warga sekitar tidak langsung menyadarinya. Kabut membuat jarak terlihat lebih dekat atau lebih jauh dari yang sebenarnya. Aku memicingkan mata. Ada sesuatu yang salah. Perempuan itu berjalan dengan telapak kaki tanpa bunyi. Tidak ada suara pijakan di tanah basah. Dan kulit lengannya terlalu ketat. Seperti kain yang dipaksa menutupi barang yang terlalu besar. Aku merasakan sesuatu yang dingin
merayap dari tulang ekor, naik ke tengkuk. Perempuan itu menengok, dan dari balik rambut, aku melihat wajahnya. Atau seharusnya kulihat wajahnya. Tapi tidak ada apa-apa di sana. Kulit wajah itu menempel mulus seperti topeng kosong tanpa mata, tanpa hidung, tanpa bibir. Seperti kulit itu dipasang terbalik. Hanya guratan samar tempat seharusnya ada organ wajah. Aku terjatuh ke belakang. Baru aku sadar. Itu kulit mayat dari kebun karet dipakai oleh Kuyang. Seorang remaja desa bernama Yuni melintas sambil membawa keranjang sayur. Ia tidak melihat makhluk itu di balik kabut. Bu Sarti itu, Ibu. Ya, perempuan tanpa wajah itu menoleh cepat. Terlalu cepat untuk manusia. Dan dalam sekejap, buar, kulit wajah itu robek dari dalam. 2 lubang menganga terbuka, seperti mulut rahim, berdarah. Lalu dari balik kulit itu, muncul sesuatu yang menyembur. Gigi-gigi midah yang penuh darah tadi malam. Juni menherit, menjatuhkan keranjangnya. Darah memancar ketika Kuyang masih berbalut kulit manusia, menerkamnya. Kuku panjang yang dingin menembus tulang leher, seperti menusuk buah lunak. Aku hanya bisa menatap, tanpa bisa bersuara. Kulit manusia yang dipakai Kuyang mulai terkelupas saat ia bergerak. Dan dari baliknya, organ-organ berayun liar, memercikan darah ke tanah. Warga mulai berdatangan karena jeritan Yuni. Namun, kabut terlalu tebal. Mereka tidak melihat bahwa musuh mereka sudah tepat di depan mata. Pak Rano, tetangga terdekat, berlari paling depan. Yuni, ada apa? Kuyang itu menoleh. Kulit manusia di wajahnya terbelah semakin lebar. Dan dari celah itu, mata midah muncul gelap, melebar, penuh nafsu membunuh. Dalam sekejap, cerak, tulang lengan Pak Rano patah, diserang dari jarak 2 meter. Kuyang itu bergerak lebih cepat dari manusia manapun. Ia melompat ke tubuh Pak Rano, merobek dada dengan gigi seperti binatang haus darah. Darah menyembur ke kabut, menciptakan semburat merah samar di udara. Istrinya berteriak, namun Kuyang itu sudah berubah dari manusia menjadi bentuk aslinya. Kabut menutup semua arah ketika aku berlari. Ranting-ranting mencambuk wajahku. Tanah becek menahan langkah. Tapi aku terus maju. Suara Kuyang di belakangku seperti sayap basah yang memukul air. Flap, flap, flap. Semakin keras, semakin dekat. Organ-organ yang menggantung dari tubuhnya menyeret dedaunan, membuat suara basah yang tak mungkin kulupakan. Aku menoleh sekilas. Kuyang itu menukik dari atas kepala midah dengan rambut panjang berlumur darah. Organ usus menggantung seperti tali. Mulutnya menganga sangat lebar. Lebih lebar dari anatomi manusia manapun. Dari lubang mulut itu, suara yang tak mungkin datang dari tenggorokan manusia keluar. Darahmu. Ritual kedua. Aku hampir terpeleset ketika sebuah akar pohon menyangkut kakiku. Aku khatu, dan Kuyang itu menukik tepat ke arah wajahku. Aku mengangkat pisau, bedah keres. Pisau itu mengenai salah satu organ yang tergantung, mungkin hati atau limpadan. Suara seperti kain basah robek terdengar keras. Darah hitam kental menyembur ke wajahku. Kuyang menjerit dengan suara melengking yang membuat telingaku berdengung. Aku harus ke barat, ke goa Temulang. Suara Pak Pudi bergema di kepalaku. Itu larangan desa, tempat yang tidak boleh disentuh manusia. Tempat pertama kali midah hilang sebelum menjadi Kuyang. Aku berlari ke arah itu. Hutan semakin gelap. Pepohonan tampak seperti tulang rusuk raksasa. Lumut basah menempel pada batang. Pohon dan kabut mulai berubah menjadi bau amis menyengat. Kuyang itu mengejarku dari udara dan tanah sekaligus. Meluncur seperti panah, berdarah. Tiba-tiba aku melihatnya. Sebuah bukaan tanah besar, seperti mulut gua yang menelan cahaya. Begitu masuk ke goa, udara
menjadi sangat lembab dan panas. Dinding batu dipenuhi goresan tidak seperti ukiran manusia. Lebih seperti seseorang menggaruk batu dengan kuku sampai hancur. Lalu aku melihat noda merah, gelap darah. Bukan darah baru, tapi darah yang sudah mengering bertahun-tahun. Aku menelusuri lorong goa yang melingkar turun. Bau amis semakin kuat. Ada suara tetesan air atau tetesan sesuatu yang lebih kental. Di tikungan ketiga, aku menemukannya. Sebuah ruang ritual. Di lantai ada lingkaran yang digambar dengan darah. Bukan sekadar simbol, tapi daging manusia ditata membentuk pola tertentu. Tangan kiri di pojok, jari-jari terentang, tulang iga tersusun seperti pagar. Dan di tengahnya, tengkorak perempuan retak di bagian belakang. Aku tersentak. Itu bukan tengkorak sembarangan. Itu tengkorak Midah sebelum tubuhnya diambil menjadi kuyang. Suara dari belakang. Tiba-tiba aku mendengar suara langkah pelan. Bukan langkah kuyang, langkah manusia. Aku menoleh perlahan, dan di tepi cahaya obor muncul sosok pria tua dengan tongkat kayu dan mata cekung yang terlalu dalam. Aku mengenalnya. Dukun desa. Orang yang seharusnya menjaga kami dari kuyang. Tapi senyum yang muncul di bibirnya membuat jantungku berhenti. Akhirnya kau sampai. Aku mundur beberapa langkah. Apa yang kau lakukan di sini? Apa hubunganmu dengan Midah? Ia mengangkat tongkatnya, mengarahkannya tepat ke lingkaran darah. Dialah yang gagal. Ritualnya tak sempurna. Darahnya tak cukup kuat. Aku menelan ludah ritual apa. Pria tua itu mendekat dan suaranya berubah menjadi serak dingin. Ritual menciptakanku yang baru. Pria tua itu dukun yang selama ini dianggap pelindung. Desa melangkah masuk sepenuhnya ke dalam cahaya obor. Matanya cekung, pupilnya mengecil seperti mata ular yang lama hidup dalam gelap. Tongkatnya menyeret lantai batu, menimbulkan suara gesekan yang memicu bulu kuduku. Aku menelan sesak di tenggorokan. Jadi kau yang membuat Midah menjadi kuyang? Ia mengangkat wajahnya pelan, senyum tipis mengembang. Midah hanyalah calon. Yang kupilih sebenarnya adalah kau. Seketika tubuhku memanas. Apa? Ia mengetukkan tongkatnya ke lantai doage. Gay! Lingkaran darah di lantai goa bergetar. Tulang-tulang yang disusun menegang seakan hidup. Urat-urat daging kering di dinding mulai mengembang seperti bernafas. Dukun itu berbicara tanpa berkedip. Kuyang sejati tak lahir dari tubuh perempuan yang dipaksa, tapi dari darah seseorang yang membawa penanda tertentu. Aku memundurkan kaki pelan. Aku? Penanda apa? Ia menunjuk dadaku. Kau lahir saat bulan mati. Kau membawa garis keturunan yang bisa membuat ritual kuyang sempurna tak terputus. Tak pernah mati. Kuyang yang lahir darimu akan menjadi pembawa kekuatan yang lebih besar dari Midah. Aku merasa udara menghilang dari paru-paruku. Midah, dia hanya korban sampingan. Dukun itu tertawa pelan suara, renyah dan gila. Korban yang sangat berguna. Darahnya memanggilmu ke sini. Tiba-tiba ada jeritan melengking dari belakangku. Bukan jeritan manusia. Jeritan kuyang. Kuyang Midah meluncur masuk ke dalam ruang ritual. Organ-organnya menyeret tanah. Wajahnya penuh amarah. Tapi kali ini tatapan matanya tidak liar seperti sebelumnya. Ada ketakutan dan rasa benci pada dukun itu. Dukun menatap kuyang Midah tanpa gentar. Kau akhirnya datang, makhluk rusak. Kuyang itu mengeluarkan suara. Geraman yang terdengar seperti ratusan. Serangga merayap di tenggorokan. Aku menatap ke arah keduanya. Kau pikir Midah mau membunuhku? Tanyaku lirih. Dukun menoleh sebentar. Tersenyum sinis. Dia bukan mau membunuhmu, dia mau menandaimu. Itu perintahku. Tapi karena ia gagal, aku harus menyelesaikan ritualnya sendiri. Aku semakin mundur, tapi dukun itu mengangkat tongkatnya. Dan seperti tali tak terlihat tubuhku
tertarik maju beberapa langkah. Aku berusaha melawan. Tidak bisa. Ritualku yang pertama, gumam dukun itu, dimulai bukan untuk kekuatan, tapi untuk keabadian. Tubuh manusia adalah wadah rapuh. Aku hanya membutuhkan satu tubuh sempurna untuk menanggung ritual terakhirku. Matanya menatapku hidup-hidup, dan tubuh itu milikmu. Aku hampir muntah mendengarnya. Kau gila. Kau monster. Kau monster. Dukun itu mengangguk pelan, dan kaulah pintunya. Tiba-tiba BRAAEKK, Kuyang Midah menerjang sang dukun. Tubuhnya melayang cepat, usus dan organ-organ mencambuk udara. Rahangnya membuka sangat lebar, hingga terdengar suara retakan tulang rahang patah. Dukun menangkis dengan tongkat. Benturan itu membuat getaran keras memenuhi ruangan. Dari tongkat itu muncul semburan asap hitam yang membakar sebagian wajah Kuya. Midah, kulitnya meleleh seperti lilin panas. Kuyang menjerit keras. Suara yang membuat beta-beta goa bergetar. Aku tak bisa bergerak. Sihir dukun masih menahan tubuhku. Di saat Midah kesakitan, dukun menekan tongkatnya ke tanah. CRACK, kak, lantai, ritual pecah sedikit. Lingkaran darah menyala merah, menyilaukan. Selesaikan ritual. Bawa aku ke dalamnya, teriak sang dukun. Lingkaran itu mulai menyedot udara. Rasanya seperti ada pusaran badai kecil dari bawah tanah. Aku merasakan bau gosong. Darah di lantai mulai mendidih. Dan dukun itu dengan tatapan haus mengarahkanku ke tengah lingkaran. Aku meronta habis-habisan. Ku tidak akan menjadi maka hell uka. Dukun itu tersenyum. Oh, kau tidak akan menjadi makhlukku. Ia mendekat ke wajahku. Kau akan menjadi aku. Lingkaran darah di lantai goa berpendar semakin terang. Cahaya merahnya bukan seperti cahaya api, lebih seperti daging. Hidup yang tumbuh dari bawah tanah. Aroma anyir menusuk hidung, bercampur bau organ terbakar dan tanah basah yang baru badibat tak tersentuh. Dukun itu berdiri tegak, kedua tangan terangkat. Wajahnya seperti memudar. Garis-garis kulitnya mulai retak seperti keramik kering. Ritual itu bukan hanya menghisap energi dari lingkaran, tapi menghisap tubuhnya sendiri. Kuyang Midah, meski terluka parah oleh asap hitam, kembali mengaum. Rahangnya terbelah lebih jauh, memanjang hingga hampir menyentuh dada organ-organnya sendiri. Kulit wajahnya yang tersisa meleleh, meninggalkan struktur tulang bagian depan yang merah dan basah. Namun, sesuatu terjadi. Tulang itu bergerak, persis seperti hewan yang mencoba keluar dari cangkang terlalu kecil. Dari belakang kepalanya muncul tonjolan tulang memanjang, seperti tanduk pendek. Seperti makhluk prasejarah yang dibangkitkan dari darah dan kutukan. Aku menahan napas. Ini bukan Kuyang biasa. Midah bukan korban yang gagal. Ia adalah wadah yang salah untuk roh yang seharusnya dilahirkan. Dan roh itu sedang memaksa keluar. Dukun mulai kehilangan tubuhnya. Dukun itu tertawa, tetapi tawanya pecah menjadi suara gargling karena bagian bawah wajahnya mulai runtuh. Kulit di pipinya terkelupas sendiri, jatuh seperti kain busuk. Otot-ototnya bergetar dan memanjang seperti ingin keluar dari kulit. Nia. Ia berbisik dengan suara serak yang tak lagi manusia. Tubuhku yang fana akan digantikan oleh tubuhmu. Aku meronta sekuat tenaga, tetapi sihirnya tak memberi ruang sejengkal pun. Tiba-tiba, lantai batu bergetar. Bukan seperti gempa lebih, seperti sesuatu yang mencoba keluar dari perut bumi. Lingkaran darah memercikkan cairan merah panas, menimbulkan uap yang berbau seperti darah hewan yang disetrika. Simbol daging di lantai mulai bergerak. Jari-jari tangan yang disusun di tepi lingkaran bergetar seperti hidup. Dan dari tengah lingkaran muncul retakan besar. Retakan itu memanjang, membentuk
mulut. Bukan mulut manusia. Bukan mulut hewan. Mulut tua dunia. Suara berat penuh kemah keluar dari retakan itu. Bukan bahasa manusia. Bukan roh biasa. Raga. De. Ere. Aceh. Kembali. Darahku membeku. Suara itu masuk ke kepala seperti racun. Dukun itu berlutut. Tubuhnya nyaris hancur. Ya, ya, panggil aku. Aku siap menjadi wadahmu. Namun suara itu menjawab, bukan kau. Aku merasakan sesuatu mengalir di dalam tulangku. Seperti darahku diremas dari dalam. Makhluk itu memanggilku. Kuyang Midah tiba-tiba meluncur di antara kami. Ia menghalangi jalur antara aku dan lingkaran retak. Dari rahang lebarnya, keluarlah suara yang mengejutkan. Jangan masuk, aku terbelalak. Midah memperingatkanku, dukun marah. Men, jauhlah. Ini tidak ada hubungan denganmu. Midah rusak. Dukun itu menusukkan tongkatnya ke lingkaran retak. Kesalahan fatal. Ledakan daging dan darah menyembur ke seluruh ruangan. Aku terpelanting. Batu-batu jatuh dari langit-langit goa. Dari dalam retakan muncul tangan raksasa. Bukan dalam arti ukuran, tapi dalam arti usia tangan itu seperti tulang yang berubah menjadi daging, lalu kembali menjadi tulang dalam waktu bersamaan. Tangan itu meraih udara mencari, dan saat memusatkan arah, ia menunjuk tepat padaku. Dukun tertawa histeris. Akhirnya, ambillah tubuhnya. Aku akan mengambil sisanya. Tangan itu bergerak cepat. Tap, menggenggam bahu dukun. Dukun terdiam. Wajahnya memucat. Matanya membelalak penuh ketakutan. Makhluk dari retakan berbisik. Tumu busuk. Kemudian tangan itu menarik tubuh dukun ke dalam retakan. Jeritannya menggema, memantul ke seluruh goa. Suara tulangnya hancur terdengar jelas. Kuyang Midah melayang di sampingku. Tubuhnya gemetar. Organ-organ bergetar keras. Retakan mulai melebar. Makhluk itu akan keluar sepenuhnya. Dan dari dalam, suara suci sekaligus terkutuk memanggil. Darah, kembalikan darahku. Lalu tatapan makhluk itu jatuh tepat ke mataku. Retakan di lantai goa melebar seperti rahang dunia yang memuntahkan mimpi buruk. Tangan raksasa tulang, daging, dan bayangan bercampur mencengkeram tepi lubang. Suara serak berat menggema di setiap batu. Darah kembali. Tatapan makhluk itu terkunci padaku. Rasanya seperti tubuhku ditarik dari dalam. Tulang belakangku bergetar, seolah ada sesuatu yang ingin keluar. Kuyang Midah melayang di depanku, tubuhnya koyak, organ-organnya bergetar keras. Ia mencegah makhluk itu mendekatiku. Dari rahangnya yang terbelah, keluar suara lirih. Maaf, aku harus melindungi. Aku tak percaya. Kuyang itu melindungiku. Makhluk pertama keluar dari retakan. Sepenuhnya sebuah bentuk, tanpa wujud pasti. Kepala seperti tengkorak burung, tubuh seperti kabut hitam, dan tulang-tulang yang mengapung seperti orbit di sekelilingnya. Ia mengabaikan Kuyang Midah dan langsung menyerangku. Saat itu, Midah menjeritan, tubuhnya meledak menjadi cahaya merah. Darah, semua organ dan dagingnya menyatu menjadi satu bentuk baru. Bukan kuyang, bukan manusia. Roh Midah yang sesungguhnya. Ia melesat dan menghantam makhluk pertama. Benturan itu membuat goa bergetar seolah hendak runtuh. Jeritan dari dua dunia memenuhi udara. Makhluk pertama meraih tubuh roh Midah dan meremukannya perlahan. Cahaya merahnya memudar, tapi ia terus menahan makhluk itu agar tak bisa mendekatiku. Sebelum cahayanya padam, ia menatapku tanpa mata. Tapi aku merasa tatapan itu lari, keluar, tutup, retak, lalu tubuhnya hancur seperti abu merah, dan makhluk pertama melengking marah. Aku tahu satu hal, retakan itu tidak boleh
tetap terbuka. Di lantai, kulihat tongkat dukun yang hancur separuh. Ada ujung logam hitam yang digunakan untuk memecah ritual. Jika itu bisa membuka retakan, mungkin bisa menutupnya. Aku mengambil tongkat itu dan menancapkan ujung logam ke simbol darah di lantai. Boom! Ledakan cahaya merah memenuhi goa. Makhluk pertama menjerit. Tubuhnya tertarik kembali ke retakan, seperti asap disedot badai. Ia mencoba meraihku, hampir menyentuh, tapi retakan menutup dor. Goa menjadi sunyi, hanya tetesan air, hanya bau darah yang mengering. Makhluk itu hilang, Midah hilang, ritual selesai. Pagi hari, aku ditemukan warga dekat pintu hutan, pingsan, tubuh penuh darah, tapi hidup. Mereka bertanya, apa yang terjadi? Aku tidak pernah menjawab. Goa Temulang runtuh seluruhnya malam itu. Tidak ada retakan, tidak ada dukun, tidak ada kuyang. Namun, saat malam bulan mati, aku merasakan tulang belakangku bergetar, dan di telingaku ada suara lirih perempuan. Aku menjaga Midah tidak sepenuhnya hilang. Dan darahku bukan darah biasa. Cerita ini belum benar-benar selesai.